Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan subuh ini. Barangkali ini adalah kesempatan terbaik untuk kita mencoba mengumpulkan amal-amal kebaikan dan menutupi kekurangan-kekurangan yang barangkali pernah terjadi di masa lalu. Bila Allah sudah berikan kesempatannya, tapi juga kita belum mampu memaksimalkannya, maka kiranya berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk memperbaiki diri. Saya sering sampaikan di berbagai tempat dalam beberapa pertemuan bahwa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekian hamba-hamba Allah yang telah menghadap duluan dibanding kita kepada Allah, karena mungkin sudah dianggap cukup bekal-bekal kebaikannya dan seringkali diistighfari dosa-dosanya. Karena itu sesuai dengan ajalnya Allah panggil pulang, karena dirasakan sudah maksimal perjuangannya. Kita masih membutuhkan salat subuh tadi dan amal-amal selanjutnya yang kita rencanakan mulai subuh ini untuk sekadar memperbaiki keadaan diri kita. Semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan dan menjadi sekian amal soleh yang pernah kita kerjakan. Baik, kita akan coba lanjutkan kembali bahasan kita di subuh pekan kedua ini yang sudah masuk pada awal penanggalan baru di bulan dan tahun Hijriah. Ya, sudah tanggal berapa sekarang? Tiga apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah? Yang Jumadil Akhir, angkat tangan. Tenang saja, benar tidak dapat hadiah, salah tidak dapat hukuman. Yang Jumadil Akhirah, angkat tangan. Alhamdulillah, dua-duanya nggak ada yang benar. Pertama yang benar itu bukan Jumadi, Jumada. Jumada bukan Jumadi. Jumadi tidak ada di Arab, adanya di Indonesia. Ya. Jumada. Beda antara Jumadi dengan Jumada. Jumada itu sesuatu yang kering, yang gugur, kerontang. Ya. Jadi asalnya setelah musim semi itu berakhir, semi itu bahasa Arabnya Rabi'. Rabi'. Di awal musim semi disebut Rabi'ul Awal. Bunga-bunga mulai mekar, ya, kelihatan indah dan sebagainya. Ketika itu berakhir disebut Rabi'ul Akhir. Musim semi mulai berakhir, maka daun mulai berguguran. Ya, musim kering mulai datang pelan-pelan. Maka suasana yang kering itu disebut dengan Jumada. Jumada. Jadi musim-musim kering yang pertama Jumadal Ula, jadi bukan Jumadal Awal, bukan Jumadil Awal, tapi Jumadal Ula, karena sifatnya mu'annats Jumada. Ya. Kemudian ketika akan berakhir, maka disebut Jumadal Akhirah. Jadi musim akan berakhir, hal-hal yang menunjukkan pada fase gugur, ya, akan datang fase yang lainnya. Kalau Jumadi itu orangnya, di orang yang kering, ya, jarang senyum, penampilan tuh butuh perhatian ekstra, itu Jumadi namanya. Tapi dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Walaupun namanya Hasan, tapi mukanya cemberut terus, orang Arab akan mengatakan, "Wallahi anta Jumadi," katanya. Kamu kering, gak ada senyumnya. Wah, jelas ya. Kalau yang sudah ada nama Jumadi dan sudah mungkin nama-nama lokal, tidak jadi masalah, itu beda konteksnya ya, barangkali yang lain. Maafkan kami kalau barangkali ada ketidaksesuaian dalam makna, ya, tidak harus sama dalam beberapa bahasa gitu ya. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Alhamdulillah hari ini sudah sampai pada tanggal 3 Jumadal Akhirah 1437 Hijrah. Ya, tanyakan pada diri pribadi, sudah berapa usianya, sudah berapa banyak amal soleh yang dikumpulkan. Saya cek beberapa masa terakhir ini, Masya Allah, ini kami dapat informasi mendekati Ramadan, ada anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun sudah pada hafal Quran. Bahkan sudah bersiap-siap sebagiannya untuk ikut acara-acara itu, ya, mempersiapkan Ramadan. Anda bayangkan 4 tahun, 5 tahun pada hafal Quran. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, puluhan tahun, berapa bekal yang sudah dikumpulkan untuk pulang? Baik ya, coba ditanya ya. Baik.
masih di pembahasan bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdarat niyah fi jamil a'mal wal ahwal al barizah wal khafiyah, fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Kita masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama yaitu tentang keikhlasan, ya, dan kaitannya dengan niat dalam setiap aktivitas kita. Jadi ini masih banyak hadis yang kita baca. Pertemuan lalu telah kita selesaikan hadis yang ketiga. Sekarang kita akan masuk pada hadis yang keempat, ya. Kita akan bacakan hadisnya, kemudian mohon bersabar untuk membahas setiap kalimat-kalimatnya dan rawinya supaya kita paham betul. Saya tidak ingin ada orang belajar Riyadhus Shalihin tapi sebetulnya nggak belajar gitu, ya. Jadi cuma dibacakan, kemudian kadang-kadang apa yang dijelaskan tidak nyambung dengan isi kitabnya atau keluar dari konteksnya. Yang berbahaya adalah, maaf, Anda yang belajar merasa sudah belajar kitab padahal nggak belajar sama sekali. Itu poinnya, ya. Jadi kita coba dalami seperti apa kedalaman maknanya sehingga mudah untuk mengamalkannya insyaallah. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang memiliki kunyah, ya, nanti kita jelaskan apa itu kunyah. Abu Abdullah, bapaknya Abdullah, ya, yaitu nama aslinya Jabir. Jabir, bapaknya juga Abdullah, ya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, dari kalangan Ansar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Perhatikan betul, kalau ada kalimat radhiyallahu anhuma, kadang kita menemukan anhu radhiyallahu anhu, kadang kita menemukan anha radhiyallahu anha, kadang kita menemukan anhum radhiyallahu anhum, ya. Kalau ada redaksi anhu radhiyallahu anhu berarti menunjuk kepada satu orang dan laki-laki. Ya, misal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepadanya. Hu-nya kembali kepada Umar, satu orang laki-laki, ya. Kalau kita menemukan ha radhiyallahu anha, maka kembali kepada perempuan yang meriwayatkan sahabi yang perempuan. Misal an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai kepadanya. Kalau ha itu perempuan, kalau hum banyak, ya, jadi yang meriwayatkan banyak. Misal ada hadis qudsi yang diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi itu 31 orang sahabat. Hadis tentang beristighfar sepertiga malam terakhir, yang yanzilu tabaraka wa ta'ala, ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah itu selalu membentangkan rahmat di sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian membuka peluang kepada hambanya, ya ibadi, hei hambaku, siapa yang bermohon kepadaku aku akan kabulkan, siapa yang meminta aku akan berikan. Dan ini poinnya, siapa yang beristighfar kepadaku, man istaghfarani ghafartu lahu, aku akan ampuni dia. Jadi ada sunnah yang penting kita untuk pedomani sebelum datang fajar, setelah tahajud, itu perbanyak istighfar, banyak istighfar. Dan nanti ada sekian ayat-ayat Quran yang bahkan mendorong kita melakukan itu. Di antaranya di Quran surah 51 ayat 18, ya, itu calon penghuni surga dan surganya spesial, taman surga, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahar menjelang fajar mereka banyak beristighfar kepada Allah. Kalau huma, itu artinya menunjuk kepada anak dan bapaknya, ya, anak dan orang tuanya, ya. Nanti kita akan terangkan kenapa redaksinya di sini menggunakan kalimat huma, bukan hum, bukan hu, bukan ha, tapi huma. Yang meriwayatkan hadis Jabirnya, tapi yang didoakan bapak dan anaknya. Kita akan lihat nanti bagaimana itu bisa terjadi, ya. Kita teruskan dulu. Qala, Jabir menyampaikan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, ya. Kunna, satu kali kami pernah berada ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir, ya,
mengatakan beliau dan sahabat-sahabatnya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan. Dalam satu peperangan. Faqala, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu informasi. Apa kata beliau? Inna bil madinati larijalan. Insyaallah. Sungguh saat ini di Madinah ada sekelompok lelaki. Ada sekelompok lelaki. Masya Allah. Maksudnya orang-orang Islam. Jadi para sahabat ikut berperang, yang ini menetap di Madinah, tidak ikut. Kita lihat, masirtum masiran. Tidaklah kalian yang sekarang berada di peperangan ini menempuh satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, ataupun melintasi satu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali dalam setiap perjalanan kalian itu mereka menyertai kita. Insyaallah. Jadi mereka nggak ikutan perang, cuma disebut oleh Nabi bersama kita. Terbayang ya? Jadi sahabat Jabir dengan beberapa sahabat ikut bersama Nabi dalam satu peperangan, melintasi medan-medan yang tidak ringan. Ada sementara kelompok muslim yang tidak ikut dalam rombongan itu, tapi disebut oleh Nabi ikut di dalamnya. Ini nanti yang akan kita bahas kemudian. Habasahumul marad. Mereka tidak bisa ikut dengan kita karena mereka terhalang dengan penyakit tertentu. Jelas ya? Nanti kita akan gali hadisnya. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr. Maksudnya memiliki pahala yang sama dengan kalian yang sekarang sedang berjuang itu. Masya Allah, tidak ikut jihad tapi memiliki pahala jihad. Yuk kita lihat dulu di tafsirnya seperti apa. Semoga Allah memudahkan penyampaiannya dan mudah diterima serta mudah diamalkan insyaallah. Bapak Ibu sekalian, seperti kita bahas di awal pertemuan, dalam pembahasan hadis itu selalu memiliki dua sisi, dua sayap kalau dalam istilah ulama hadis. Sayap ini penting, keduanya seperti burung. Jadi kalau burung salah satu sayapnya bermasalah, dia nggak bisa terbang. Jangankan patah, bermasalah sedikit saja, itu belum tentu bisa terbang. Dalam ilmu hadis itu ada dua hal yang harus dipastikan menentukan satu hadis bisa menjadi hujjah, bisa jadi dalil atau tidak. Pertama, sayap pertama disebut dengan sanad, yaitu silsilah orang yang meriwayatkan sehingga sampai pada Nabi SAW. Seperti pernah kita bahas dulu, sanad, transmisinya mesti sampai ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim nggak pernah ketemu Nabi, ketemu Jabir aja belum pernah. Bagaimana bisa nyambung ke Jabir? Nah itu ada sanadnya. Ini nanti akan menentukan apakah satu hadis dhaif ataukah sahih, atau jangan-jangan maudhu'. Pernah kita bahas itu. Yang kedua nanti setelah paham bagaimana susunan sanadnya, supaya kita pastikan, maaf, jangan-jangan nanti antum bahas sana sini ternyata hadis itu bermasalah. Ngapain panjang-panjang membahas satu hadis, saya ternyata ujung-ujungnya hadis palsu. Saya temukan dalam beberapa bacaan yang kami tuangkan juga dalam buku yang pernah ditulis. Ada orang membahas panjang-panjang dalam kisaran masa yang cukup luar biasa, 1 jam, 2 jam, ada yang dituangkan dalam buku. Cuma menafsirkan, katanya hadis Nabi makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Padahal setelah dicari-cari dalam referensi kitab hadis tidak ditemukan. Hati-hati, jangankan di kitab hadis sahih, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Saking palsunya, di kitab hadis palsu nggak ada. Karena cuma ada di satu kisah, Ar-Rahmah fil Tibi wal Hikmah, di kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab tentang cerita itu, tentang cerita. Jadi tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Nah ini sanad penting bagi kita untuk menunjukkan apakah hadis ini benar atau tidak. Jelas sampai sini? Juga nanti untuk membedakan isi kandungan hadis ketika dilacak diterima dari siapa. Karena nanti setiap ulama hadis akan memiliki rujukan-rujukan dari para sahabat yang spesifik menghafal hadis-hadis tertentu. Karena tidak semua sahabat memiliki hafalan hadis yang sama. Aktivitasnya berbeda-beda. Dari perbedaan aktivitas itu, intensitasnya bertemu dengan Nabi tidak semuanya sama. Nanti ada sahabat yang hafal 7.000 hadis, 2.000 hadis, 1.000 hadis, 200 hadis, macam-macam. Jadi belum tentu si fulan memiliki hafalan yang sama dengan si fulan. Dengan mengetahui ilmu sanad nanti kita bisa bedakan.
kadang-kadang Anda akan temukan hadis yang mirip-mirip redaksinya, tapi dengan sanad yang berbeda dan penempatan yang berbeda. Contoh, misal kita ambil contoh salah satunya hadis tentang istiftah atau iftitah. Kalau dari 12 hadis yang ditunjukkan oleh Nabi, iftitah itu bukan cuma satu doa ya, ada 12 doa. Yang paling populer itu kan ada 2. Yang pertama untuk di kita menggunakan yang Allahumma ba'id baini ya wa baina khataaya dan seterusnya, itu dari Abu Hurairah, tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 711. Yang kedua yang umumnya juga digunakan di masyarakat Indonesia, itu yang menggunakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Kadang-kadang diawali dengan Allahu akbar kabira dulu kan, Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sebetulnya saat Anda baca sampai sini itu sudah satu doa. Sudah satu doa. Di Anda yang membaca Allahu akbar kabira sampai wa asila itu sudah satu doa. Ya, terdapat di dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 649. Kalau Anda sambungkan dengan wajah itu artinya menyatukan 2 doa sekaligus. 2 doa disatukan. Nah, yang wajah ini ada 2 versi. Satu menggunakan inni wajhiya lilladzi dan seterusnya, terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3221. Yang meriwayatkan siapa? Jabir bin Abdullah. Lihat sanadnya, Jabir bin Abdullah, sahabat kita ini. Ada yang tidak menggunakan inni, langsung wajah tuh. Yang meriwayatkan siapa? Bukan Jabir, orang lain, Ali bin Abi Thalib. Ya, tercantum di kitab yang berbeda juga. Ya, beda kitabnya. Yang tanpa inni itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848 versi terpanjangnya. Ya. Versi singkatnya wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin sampai sini bisa ditemukan di Sunan Abu Daud nomor hadis 651 atau di Musnad Ahmad nomor hadis 2323. Di beda konteksnya. Coba lihat, saya bacakan sebentar ya untuk pengetahuan dulu. Misal yang tidak menggunakan ini, kata Ali, shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Apa bacaannya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya hadis. Tapi kalau menggunakan ini, hadisnya hadis Jabir. Hadis Jabir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ya, hadis riwayat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai kepada beliau, ya. Beliau menyampaikan lihat kalimatnya, ra'ait, saya pernah melihat atau seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat beliau akan menyembelih hewan kurbannya, aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beliau berkorban itu seringkali lebih daripada satu. Lebih daripada satunya bukan 2, bukan 3, tapi rata-rata 70 sampai 100 ekor. Anda bayangkan seorang nabi, seorang rasul dijamin masuk surga, ya Masya Allah, hisabnya tidak ada, surga tingkat paling tinggi, masih mau berkorban dan memikirkan umatnya. Kalau dalam bahasa tafsir hadisnya, ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad, dan dari umat Muhammad yang barangkali dalam hidupnya belum bisa korban. Apa sudah dipikirkan? Nabi, Rasul berkorban memikirkan umatnya tanpa pernah meminta bagian sedikit pun dari korban. Sebagian umatnya berkorban 1 kambing, kadang-kadang mohon maaf, ya, jangankan memikirkan bagian untuk umat yang lainnya, ya, sudah rebutan ingin pahanya, ingin kepalanya dan sebagainya. Nabi tidak melakukan itu yang sudah jelas surganya, maka kita yang belum jelas surganya setidaknya bisa tulus dalam korbannya. Jelas sampai sini? Jadi hadis yang menggunakan inni wajjahtu itu tidak terkait dengan iftitah, tapi terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi mirip-mirip, tapi dengan mengetahui sanad kita bisa lacak itu. Kita bisa lacak. Ya. Yang kedua disebut dengan matan. Ya, seperti pernah kami bahas, matan itu adalah
isi, redaksi atau substansi hadisnya. Ada ilmu lain untuk bisa menafsirkan itu. Kadang-kadang Anda lihat hadisnya sahih, tapi saat hadisnya sahih diketahui, penting juga tahu ilmu cara memahaminya. Ya, jadi tidak cukup dengan kita tahu terjemah, tiba-tiba jadi paham misalnya isi hadisnya begini, belum tentu. Ada ilmu-ilmu terapan yang harus digunakan. Jadi ada ilmu untuk membahas sanad, ada ilmu untuk membahas matan. Nah, keduanya itu yang kita gunakan untuk membahas kajian-kajian di hadis-hadis yang sahih ini. Kita terapkan ilmu yang pertama dulu, ilmu sanad, ya, untuk mengetahui siapa sahabat Jabir ini, bagaimana kehidupannya, apa inspirasi yang bisa diambil dari kisah beliau itu, dan mudah-mudahan bisa muncul Jabir-Jabir yang lainnya yang bisa menghidupkan syiar Islam di masa kini. Baik. Baik, mari kita lihat. Nama beliau disebutkan di sini Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Barangkali kita lebih teruskan untuk melengkapi, ya. Jabir bin Abdullah bin Amr, ya, bin Amr bin Haram, dalam riwayat lain disebut bin Hamran, ya. As-Salami Al-Ansari. As-Salami Al-Ansari, ya. Jadi beliau itu nama aslinya Jabir, punya bapak namanya Abdullah, punya kakek namanya Amr, Amr punya kakek namanya Haram, riwayat lain menyebutkan Hamran, yang tinggal di suku daerah Salam, ya, dan beliau dari kalangan Ansar. Kalau Ansar itu berarti tinggalnya di mana? Di Madinah. Nah, nanti kita akan bahas kenapa orang Madinah saat itu disebut dengan Ansar. Bapak Ibu sekalian, radhiyallahu anhuma, semoga Allah berikan ridha kepada Jabir dan orang tuanya Abdullah. Kalau ada bahasa dua ini menunjukkan kedua-duanya Muslim. Orang tua dan anaknya Muslim, dan tidak sekedar Muslim. Jabir lahir di Madinah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 15 tahun sebelum hijrah. Jadi sebelum fase hijrah ke Madinah, ya, Jabir itu sudah lahir 15 tahun sebelumnya. 15 tahun sebelum hijrah. Pelan-pelan, jelas sampai sini? Baik, saya persingkat saja. Ketika Nabi SAW kemudian hijrah ke Madinah, ya, bapaknya Jabir, Abdullah, juga sudah masuk Islam, ya, dan berikrar kepada Nabi SAW untuk menjadi pembela beliau dan menebarkan Islam di daerah Madinah sana. Ya. Apa yang terjadi? Insya Allah, ini hebatnya sahabat. Saya sering kali ulang-ulang kisah ini untuk memotivasi. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat hidup di zaman Nabi, bahkan nanti umumnya mereka syahid, wafat sebagai syuhada, dan nanti bapaknya Jabir pun itu wafat dalam perang Uhud. Abdullah ini, ya, wafat dalam perang Uhud dan syuhada, termasuk kalangan syuhada, syahid, ya. Tapi dalam keadaan syahidnya menjadi seorang sahabat, diridhai oleh Allah melalui lisan Nabi, ya, Masya Allah, kalau kita bayangkan amalnya sangat lebih dari cukup masuk surga, ya. Masih memikirkan keturunannya, masih memikirkan keluarganya, masih memikirkan anaknya. Jadi tipikal sahabat itu punya dua keistimewaan, ya. Ini yang barangkali di antara sunnah dan perjalanan para salafus saleh yang penting kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini yang paling penting. Umumnya para sahabat itu akan berlomba untuk mengumpulkan amalan yang bersumber dari Nabi. Hati-hati, ya, ini yang paling penting kita dapatkan dan coba praktekkan dalam kehidupan, ya. Jadi mereka akan saling susul, saling susul. Jadi, sifatnya tidak mau ada seorang sahabat ketinggalan informasi yang tidak didapatkan dari Nabi, ya. Jangankan wahyu turun, hadis Nabi pun itu sementara mereka mesti dapat. Nabi nyampaikan apa hari ini, akan mereka kejar, ya. Anda bayangkan kalau tidak sempat misalnya bapaknya dapat, maka anaknya akan dikirim untuk belajar, ya. Bukankah pernah saya kisahkan dulu kisahnya Abbas, paman Nabi, keluarga Nabi, kisahnya Umar bin Khattab, ya. Kisahnya Malikah yang punya anak Anas bin Malik itu, ya. Termasuk ini Abdullah punya anak namanya Jabir. Abdullah itu ahli perang, sering ikut perang, ya. Jadi sifat itu ditanamkan pada anaknya, untuk ikut jihad, ya, disemangati dan sebagainya. Bahkan pernah nanti anaknya dalam satu peperangan ingin ikut, ya, dan kemudian tidak diizinkan baik oleh ayahnya ataupun oleh Rasulullah SAW karena ada di rumah yang harus dijaga, ya. Nanti di Al-Adabul Mufrad, ya, Anda bisa belajar dalam situasi jihad pun
Ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang lebih di atas jihad fisabilillah dalam arti perang. Ya, seperti menjaga orang tua, ya, menjaga bagian keluarga yang harus mendapati perlindungan. Pernah satu kali seorang pemuda ingin berjihad, setelah mau berangkat dilaporkan, ya Rasulullah, ketika dia mau berangkat itu ibunya nangis katanya. Dipanggil oleh Nabi, kamu sini, pulang ke rumah, buat ibumu tertawa seperti engkau membuat ibu nangis. Coba itu, pulang ke rumah, buat ibumu tertawa seperti engkau membuat ibu nangis. Ya, Anda bisa temukan itu di kisah Al-Adabul Mufrad, nanti bisa dilihat ya. Baik, saya kembalikan dulu. Jadi Abdullah ini bukan sekedar, mohon maaf, menyiapkan dirinya untuk menjadi bagian dari pengikut Nabi yang sangat patuh, dapat berbagai informasi, tidak hanya berjuang dengan pikirannya, tapi berjuang dengan tenaganya, bahkan nyawanya. Anda bayangkan, di ujung akhir hidupnya itu berjuang dengan nyawanya. Dan saat sepuhnya, dalam riwayat disebutkan itu mendekati usia 100 tahun tuh syahidnya itu. Anda bayangkan, masih usia sepuh pun masih mau berjuang. Ada panggilan, saya keluar. Ada panggilan, saya keluar. Masya Allah, bagaimana semangat itu. Ahli surga masih semangat. Ada orang belum jelas surganya, jangankan semangat, kadang banyak mikirnya. Ya. Ahli surga dihujani panah masih keluar juga. Yang bukan ahli surga dikasih rintik-rintik, gak mau ke masjid. Padahal Allah saking sayangnya disediakan ke samping rumahnya. Ada masjidnya, bagus fasilitasnya, tinggal jalan aja. Kadang-kadang saking rahmatnya Allah pada orang ini, bukan cuma kakinya dikasih sepedanya, kasih motornya. Nih kalau hujan di luar saya kasih mobil supaya kamu gak kehujanan. Gak keluar juga. Kurang apa lagi? Ya. Ahli surga, ya, fasilitas sangat terbatas, dihujani dengan hal yang sangat luar biasa untuk fisiknya, masih mau berjuang sampai sepuhnya. Ada orang belum jelas surganya, fasilitas lengkap semua, belum mau keluar juga. Ya, dengan apa lagi mesti difasilitasi? Masya Allah. Tapi dalam keadaan demikian, beliau tidak patah semangat. Saya utus anak saya untuk belajar dari Nabi. Ya, Jabir kecil diutus. Ya, setiap ada ta'lim Nabi, beliau ikuti. Setiap ada keterangan dari Nabi, beliau sampaikan. Jadi bapaknya nggak dapat, anaknya bisa dapat. Minimal ayahnya berpikir, kalaupun saya tidak sanggup nanti menerima kalimat-kalimat dari Jabir, minimal dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Awas, bukankah seorang anak yang soleh doanya itu sampai untuk orang tuanya? Bukankah setiap ilmu yang didapatkan dapat juga orang tuanya? 9 lafaz di hadis Muslim disebutkan, idza matal insanu inqata'a sa'iru 'amalihi illa min thalathah. Jika wafat seorang manusia, anak cucu Adam itu, ya, akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 yang pahalanya tetap mengalir. Bukan amalnya, pahalanya tetap mengalir dari amalan dia saat masih hidup. Ya, kan kita hafal betul itu. Waladin salihin yad'u lahu, shadaqah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi. Kenapa Anda tidak siapkan? Maaf, bekal kita sudah cukup belum untuk masuk surga? Siapa yang sudah banyak amalnya barangkali boleh angkat tangan. Tidak ada yang sedikit. Ya. Awas, tidak banyak yang ngacung itu saking sedikitnya tuh. Sudah tahu amalnya sedikit, belum siap masuk surga, kenapa tidak berinvestasi? Saya kenapa suka aneh gitu ya. Suka sulit untuk memahami, gagal paham lah kalau dalam istilah sekarang itu. Anda bayangkan, ya, yang sedikit, yang tidak dibawa pulang, dicari-cari. Bahkan ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, kadang-kadang berperang satu dengan yang lainnya. Yang banyak, yang pasti dapatnya, gak pernah dicari. Coba antum cari dunia banyak-banyak, kan gak dibawa pulang tuh. Coba cek, antum cari banyak-banyak, dibawa pulang gak? Tidak. Ya, silakan misalnya antum kumpulkan tuh, ya, berangkat gelap sebelum subuh, pulang ba'da isya gelap lagi. Masya Allah, berjuang belasan jam itu untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang menguap kemudian dan tidak dibawa pulang. Anda belikan handphone misalnya, sudah kerja macam-macam pengen handphone, dapat handphone, begitu dapat meninggal, dibawa pulang kan? Tidak. Demi Allah saya katakan, antum bikin wasiat pun gak akan ikut juga. Maka kalau papa meninggal, kalau nanti handphone sertakan ke alam kubur, sekiranya mama kangen di sekolah aja, gak nyambung, cuman bikin gelisah orang yang lewat aja. Hati-hati, gak akan nyambung. Ya. Dan antum yang seringkali mencari banyak dunia itu, kumpulkan, masukin kantong, kumpulkan, masukin kantong. Informasi aja dari sekarang, saya sudah teliti itu, semua kain kafan itu gak ada kantongnya. Silakan cek, gak ada. Ya. Ini sebetulnya apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari? Ya.
Makanya bahasa Quran, semua yang dititipkan oleh Allah, ingat bahasanya dititipkan. Karena yang punya Allah, makanya disebut Malik. Malik itu yang punya. Ya. Dan itu 17 kali dimintakan oleh Allah pada kita untuk tanamkan dalam jiwa. Yang kita rasa-rasa punya, bukan punya kita, punya Allah. Malik, kata Allah, saya yang punya. Suatu hari, semua itu akan saya tanya, titipan saya itu. Suatu hari bahasa Arabnya yaum. Sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dimintai keterangannya, itu namanya ad-din. Kama tadinu tudan. Seperti engkau dititipkan, titipan itu akan ditanya. Maka kita ucapkan tiap hari untuk menyatakan pada diri kita, ini bukan punya saya. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, 17 kali dalam sehari. Kalau ada orang mengatakan pada dirinya 1 kali masih lupa, wajar tidak? 2 kali masih lupa, wajar tidak? 17 kali dalam sehari. Ini cuma titipan, ini cuma titipan, ini cuma titipan. Jadi pakaian ini titipan, kendaraan itu titipan, rumah itu titipan. Bahkan kita katakan diri kita itu titipan. Inna lillahi wa inna. Itu bukan saat ada orang meninggal saja, bukan. Itu ikrar kita. Ya Allah, termasuk diri kami pun itu cuma titipan darimu. Kami siap bertanggung jawabkan. Karena itu mata ini titipan waktu. Kapan aja Allah pengen, Allah ambil tuh. Kita nggak usah protes, punya Allah kok. Ya. Coba cek, kalau ada orang dititipi sesuatu, kemudian ketika mau diambil oleh pemiliknya dia marah, nggak mau katanya. Apa tandanya? Kenapa maknanya? Tidak jelas orang itu. Yang punya mau ngambil, wajar dong. Mata kita punya siapa? Boleh nggak Allah ngambil? Kenapa antum mesti marah? Ya. Tangan kita punya siapa? Allah. Boleh nggak Allah ngambil? Terserah Allah, mau diambil kapan saja. Mau sebelum meninggal, mau setelah meninggal, terserah Allah. Tapi yang penting Anda tahu, setiap titipan saat dikembalikan itu pasti akan diperiksa, akan ditanya, akan dilihat. Ya, seperti saya titipkan handphone kepada Anda, ketika dikembalikan pada saya, misal ada yang pecah, ya, sebagian ada yang rusak, bagaimana perasaan saya? Allah menitipkan pada kita, misal, maaf ya, titipkan mata. Mata ini kan dititipkan oleh Allah supaya kita punya bekal menggunakan itu pada yang baik-baik. Nanti akan ditanya. Ingat ya, mata ditanya, telinga ditanya. Quran surah 17 ayat 36 itu ditanya itu semua. Hati-hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, hati-hati, pendengaran, penglihatan termasuk isi hati itu akan ditanya, dibuka oleh Allah. Saya titipkan buat kamu ini supaya bekal kamu ibadah, bukan untuk main-main. Ya. Diri kita itu begitu. Ada orang dikasih pandangan cuma 5 tahun aja, setelah 5 tahun buta, bisa hafal Quran. Ada orang dikasih pandangan 50 tahun, belum pernah lihat Quran. Ya Allah, hati-hati. Jadi kendaraan itu dititipkan supaya antum gunakan untuk ibadah, supaya digunakan. Sebab Allah paham, ini supaya kamu banyak bekalnya, cukup untuk pulang, nyusul amalan-amalan sahabat-sahabat yang dulu, silakan gunakan. Itu poin, cuma titipan saja. Nah, sahabat dulu merasa anak saya itu titipan. Gimana caranya dari anak itu bisa berinvestasi? Ya, jelas di sini. Nah, itu keteladanan pertama. Jadi seperti Abdullah menyiapkan anaknya Jabir, sahabat saja yang sudah jelas surganya, itu menyiapkan anak dan keluarganya untuk investasi amalan kehidupan. Maka bagaimana dengan kita yang belum jelas segalanya untuk akhirat? Dari situlah kemudian Jabir tumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi bagian dari ahli surga dan masuk bareng-bareng ke surga itu. Insya Allah. Dan hafal kemudian 1540 hadis. Di Jabir hafal 1540 hadis. Bapaknya tidak sebanyak itu. Tidak tercantum dalam riwayat berapa yang dihafalkan oleh ayahandanya, tapi Jabir hafal 1540 hadis. Karena bagian dari keutamaan ayahnya. Anda bayangkan, setiap kali kita baca ini, kita ucapkan radhiyallahu anhu, bapaknya dapat pahalanya. Dari setiap hadis. Ini yang bahas Riyadhus Shalihin, sedunia berapa itu? Kalau di Bekasi saja misalnya ada 100 masjid membahas ini, disebutkan ini, di satu masjid ada 100 orang, 100 kali 100 berapa? 10.000 pahala sudah mengalir di satu hadis saja, belum hadis yang lainnya. Ya, surganya sudah jelas, awalnya terus datang, terus datang, terus datang. Maka itu keteladanan pertama. Kalau bukan bapaknya, siapa anaknya? Kalau bukan anaknya, siapa cucunya? Saya sering katakan, antum harus punya perwakilan yang dibanggakan di nanti saat dipanggil. Si fulan datang, disebutkan Ahmad, datang Ahmad. Ternyata tujuan ketika dipanggil bukan dipanggil biasa. Qurannya langsung bilang, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915.
Allahumma halli, kata Quran. Ya Allah, tolong hiasi dia. Ternyata dia penghafal Quran. Kata Qurannya hiasi, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Masya Allah, mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Saat dipakaikan itulah kemudian dipanggil orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim beriman, yang mendorong dia untuk bisa menghafal Quran, walaupun orang tuanya tidak hafal, maka anaknya membawa mahkota yang lainnya dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Kata Qurannya bilang, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan pada penghafal ini, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Maka anaknya pakai mahkota, kemudian menggunakan jubah dan membimbing keluarganya masuk ke dalam surga. Bangga itu, Masya Allah. Dibanggakan di hadapan seluruh penghuni langit dan bumi. Antum ada di mana? Ya. Jadi jangan sampai anak tetangga senang ya, menggunakan jubah kehormatan, pakai mahkota, keluarga besarnya dibawa. Antum cuma begini saja. Karena bukan cuma bapaknya, anaknya nggak ada, cucunya juga tidak ada. Setidaknya kalau bukan ayahnya, anaknya menghafal Quran. Kalau bukan kakeknya, cucunya siapkan. Sahabat aja menyiapkan, masa kita enggak? Mesti ada kebanggaan, mesti ada sesuatu yang disiapkan. Ini sunnah yang pertama dari Jabir, Jabir bin Abdullah. Yang kedua, ini yang menarik. Karena ayah orang tua menyiapkan dari sejak dini, diberikan kecintaan kepada ta'limnya Nabi, maka sifat Jabir yang melekat pada kepribadian beliau akhirnya saat dewasa itu senang mengejar hadis Nabi SAW, bahkan setelah Nabi wafat. Jadi kepribadiannya tampak. Jadi kalau Anda siapkan, ini sudah dipahami di psikologi manapun, kita siapkan anak-anak kita sejak dini untuk mengenal satu karakter tertentu, maka dia akan tumbuh dengan karakter yang telah kita kenalkan. Anda sering dengarkan dengan musik kepada anak, ya, besar kemudian jadi suka musik. Anda sering kenalkan olahraga, tumbuh kemudian jadi olahraga. Kenal dengan olahraga, senang dengan olahraga. Anda kenalkan dengan nilai-nilai keislaman, senang ta'lim, diajak melihat dan sebagainya. Besok lusa Anda akan lihat. Bisa jadi justru dalam mainnya, keesokan harinya lebih hafal dibandingkan dengan kita yang mencatat. Dengan kita yang mencatat. Bukankah tipe penghafal itu ada 5? Masih ingat? 1, cepat hafal, lama lupanya. Yang kedua, cepat ingat, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingatnya, lambat lupa. Yang keempat, agak bahaya ini, ya, hati-hati, mohon maaf, lambat ingatnya, cepat lupa. Ya. Antum masuk kemana tuh di antara yang 4 itu? Ya, kira-kira antum nomor 3, ya, lambat ingatnya, misalnya kan, lambat lupanya, minimal itulah, jadi agak lama. Yang bahaya kan begitu di sini, lambat ingat, masuk mobil baru ingat tuh, keluar mobil lupa lagi. Yang bahaya deh. Nah, makanya siapkan anaknya menjadi tipe yang pertama, insya Allah. Ada yang kelima yang butuh catatan, dia nyatet, ya, dia nyatet. Tapi agak bahaya juga kadang-kadang sudah diberikan catatan, lupa di mana menyimpan catatannya juga. Jadi masalah. Jadi masalah, ya. Baik, maka hadis di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad nomor hadis 16.085. 16085. Saya akhiri sampai di sini nanti, ya, kisahnya Jabir supaya diterapkan dalam kehidupan kita. Kita belum bahas hadisnya, ya. Belum bahas hadisnya. Hadisnya cukup panjang, saya simpulkan saja. Karena ayahandanya seringkali mengenalkan Jabir dengan ta'lim astoma, menghadirkan kecintaan kepada Nabi dan Sunnah. Saat Rasulullah SAW meninggal dunia, sifat itu melekat, Pak. Melekat dalam jiwa. Jadi beliau selain menjadi pejuang yang sangat handal dan semangat, menjadi salah satu yang dikenal sebagai pemburu hadis-hadis Nabi. Anda bayangkan satu kali mendengar informasi dari kalangan masyarakat, ada hadis dari sahabat Abdullah bin Unais yang belum pernah didengar oleh Jabir. Jabir tinggal di Madinah, Abdullah bin Unais tinggal di Syam, Syria sekarang. Anda bayangkan, begitu mendengar ada hadis, padahal cuma satu hadis saja, satu hadis, ya, yang belum pernah didengar oleh beliau itu, apa yang terjadi? Maka Jabir menyiapkan perlengkapannya untuk berangkat ke Syam, hanya untuk mendengarkan satu hadis saja. Anda bayangkan, ya, sesama sahabat, sesama ahli surga, mendengar ada hadis yang belum pernah saya dengar. Disiapkan perjalanan oleh beliau, ya. Beliau kemudian membeli satu ekor unta, ya. Mashtaraitu ba'iran, maka saya membeli seekor unta. Ba'ir itu unta tunggangan. Unta tunggangan. Masya Allah, disiapkan oleh beliau. Saking inginnya mendapatkan hadis Nabi SAW.
berangkat. Berapa masa yang ditempuh? 1 bulan. Pakai unta 1 bulan dari Madinah ke Syam. Ya. Dulu tidak ada kendaraan seperti kita sekarang yang bisa ditempuh dengan jarak yang cukup cepat. Begitu sampai di sana, tiba di pintu rumahnya, khadimnya Abdullah bin Unais, pembantunya, membuka pintu dan dikatakan, "Man ant, siapa anda?" "Anda Jabir," katanya. "Saya Jabir." Ketika balik lagi mengatakan pada tuannya, ya, kata tuannya Abdullah bin Unais, "Man fil bab?" Siapa yang di pintu itu? Kata orang ini, "Jabir," katanya. Ya. Kata tuannya Abdullah bin Unais, "Coba tanyakan lagi Jabir yang mana? Apakah Jabir bin Abdullah?" Ketika balik lagi, "Anta Jabir bin Abdullah?" Ya, "apakah anda sahabat Jabir bin Abdullah?" "Bala," katanya. "Ya, saya." Ya, Masya Allah. Begitu balik lagi dikatakan, ya, "Na'am, huwa Jabir bin Abdullah." Tiba-tiba langsung Abdullah bin Unais mengesampingkan semua yang ada di sekitarnya, langsung mengejar dengan tergopoh-gopoh. Ya, saking ingin bertemu dengan sahabatnya itu. Masya Allah. Ketika bertemu, dipeluknya, disayangnya, segalanya hilang pada satu kerinduannya. Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Unais, bertanya sederhana saja, "Ada keperluan apa sampai jauh-jauh kemari?" Lihat jawaban Jabir. "Saya mendengar kamu punya hadis yang belum saya dengar sampai hari ini. Kamu punya satu hadis yang belum saya dengar sampai hari ini. Saya ingin mendengarnya langsung sebelum saya meninggal duluan atau kamu meninggal duluan. Takutnya sebelum saya pulang, saya belum tahu hadis itu." Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, berjuang dengan jiwanya. Ketika menemukan satu hadis Nabi yang sangat jauh, keadaannya terbatas, menyiapkan bekalnya untuk bisa membunuhnya. Khawatir meninggal dunia belum sempat mendapatkannya. Takut ditanya oleh Nabi, "Kamu itu kenapa nggak dicari hadis saya? Kamu kan masih hidup. Kamu punya kemampuan, kenapa nggak diburu? Nggak dikejar?" Disiapkan diri. Ketika dihisab tuh ketemu Nabinya enak. "Ya Rasulullah, saya sudah berjuang bertemu Anda. Sekarang ini saya kejar apapun yang saya dapatkan." Sekarang lihat, bukan di sini ada orang bukan sahabat Nabi, jauh masanya dari Nabi, tidak jelas surganya, amalnya masih berantakan, hisabnya masih menegangkan. Saking sayangnya Allah, ditempatkan di sekitar rumah taklim yang bukan cuma mengajarkan satu hadis, kadang ada yang 2 hadis, 3 hadis, 10 hadis. Ustadznya datang sendiri, kadang-kadang ada snacknya, ada sarapannya, belum mau belajar juga. Sahabat Nabi aja belajar, masa ada orang bukan sahabat gak mau belajar? Ya. Dan Allah saking saya kasih kelengkapannya tuh. Ada yang dikasih motor, kasih mobil, kasih kendaraan yang lainnya. Jalan kaki pun gak terlampau jauh. Jaraknya kan sederhana tuh. Ya. Apa Anda pikir misalnya dari Keranji ke sini cukup jauh? Tidak. Sahabat Nabi dari Madinah, Syam. Anda bayangkan? Insya Allah ada sesuatu yang barangkali mesti kita kembalikan pada diri kita. Oke, jadi itu keteladanan yang bisa diambil dari Jabir. Sehingga yang terakhir ditutup dengan kalimat radhiyallahu anhu. Kalimatnya radhiya, Allah ridha. Allah ridha. Yang jadi masalah, bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan yang setidaknya mendekati itu. Kalau serupa agak susah, ya serupa agak sulit. Baik, kalimat terakhir kita tutup di sini. Al-Ansari. Al-Ansari dari kalangan sahabat. Berarti orang mana? Baik. Apa artinya Ansar? Nah, itu yang kita lihat nanti ya. Kita lihat sekarang. Quran surah ke-59 ayat 9. Baik. Al-Hasyr ayat 9. Baik, kita lihat. Al-Ansari. Perhatikan sini. Pelan-pelan. Saya keluarkan dulu akar katanya ya, supaya paham dulu. Ini A. Nanti kita tunjukkan, kita belajar cepat bahasa Arab ya. Hati-hati, ini ilmu yang cukup penting, bisa kita terangkan ya. Biasanya kalau antum berhadapan dengan yang penting-penting, kita biasanya tegang atau biasa saja. Tegang, gemetaran atau biasa. Nah, ini saking pentingnya saya tulis pun ini goyang-goyang tulis. Ya. Ini agak tegang ya. Apa namanya papan tulis? Tambah dengan Ansari. Ansar tulis ya. Ini kita turunkan lagi dari kata Nasara menjadi Nasir. Di sini pelan-pelan
Yuk, saya mulai dari al dulu ya. Asalnya kata ansar ditambah jadi al. Al-ansar. Al itu salah satu maknanya berfungsi untuk ta'rif, ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Ya. Saya sering contohkan seperti artikel ke dalam bahasa Inggris pada nanti. Car, banyak dari luar. Ya. The car yang itu bukan yang lain. Seakan-akan ingin mengatakan kalau ada ansor-ansor yang lain, bukan ansor yang umum, tapi ansor yang khusus yang hadir di zaman Nabi SAW. Tidak setiap orang Madinah yang ada sekarang disebut dengan ansar. Tidak ya? Ketika menggunakan kalimat al, maksudnya al-ansari, maksudnya kalangan ansor yang khusus yang hadir di zaman Nabi SAW, yang punya sifat-sifat yang utama. Jelas di sini. Tugas kita nanti meneladaninya. Teruskan pelan-pelan. Kemudian ditambah dengan ya nisbah. Ya, di ujungnya. Ya ini disebut dengan nisbah. Nisbah. Apa itu nisbah? Ya. Nisbah itu satu huruf yang berfungsi untuk menyandarkan pada kalimat sebelumnya, melekatkan identitas biasanya, menunjuk pada identitas. Identitas. Misal, saya beri contoh. Kita tinggal di negara apa? Negaranya Indonesia. Kalau kita ingin menunjukkan identitas kita, ya, orang Indonesia, maka A di ujungnya diganti dengan I. Ya, seperti ini Ansor ditambah dengan ya, I, ya, Ansori, orang Ansar. Kita ingin katakan orang Indonesia, ya kan? Tulis begini. Ya. Indonesia, ganti ya-nya di akhir dengan I, ya. Indonesia. Indonesia, orang Indonesia. Amerika, negara Amerika, orang Amerika, Ameriki, jelas ya? Baik, Malaysia, negara Malaysia, orang Malaysia, Malaysia, jelas ya? Filipina, orang Filipin, Filbini, tambah i ujungnya, ya, jelas ya? Pelan-pelan. Bukhara, dari Bukhara, orang Bukhara, Bukhari, jadi ada Al-Bukhari. Ya, beliau dari Bukhara, bukan namanya Bukhari, bukan. Ya, dari Bukhara. Nama aslinya siapa? Saya Muhammad, ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya, dari kota Bukhara. Baik. Antum dari Assalam Jalan Jatiluhur, ya, dari Jatiluhur. Baik, tambah i ujungnya, di ujung kalimatnya. Al-Jatiluhuri. Ya. Dari Jaka Permai. Al-Jaka Permai. Kurang lebih demikian ya. Silakan masing-masing tinggal pulang aja. Dari Perumnas pulang ke rumah. Siapa nama bapak? Saya Tony Al-Perumnasi. Nasinya apa pak? Nasi uduk apa nasi apa? Macam ya. Nah, jelas. Lihat sini. Sudah? Sekarang yuk kita lihat Ansar. Ini penting. Apa itu Ansar? Dari kata Nasara. Nasara itu artinya yang menolong secara total. Yang menolong secara total. Total. Ya. Jadi kalau sudah disebut total itu, maaf ya, kalau sudah disebutkan total, kadang-kadang untuk dirinya pun bisa diberikan untuk orang lain. Ya. Dia punya sesuatu, tapi melihat orang lebih butuh, maka dia akan berikan kepada orang yang lebih dibandingkan dia, sekalipun dirinya barangkali membutuhkan itu. Jelas ya? Baik. Makanya bahasa Qur'annya bisa ditemukan di situ. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka rela meninggalkan apa yang mereka butuhkan supaya temannya bisa dapat sesuatu. Ini yang luar biasa. Orang yang disebut dengan nasir, pelan-pelan, jamaknya disebut dengan ansar. Jadi ingin menunjukkan kepada kita bahwa di zaman Nabi SAW ada satu perilaku yang tidak biasa. Bukan dikerjakan oleh satu orang, dua orang, tapi banyak orang-orang dari kalangan Madinah yang sangat luar biasa, yang datang menyambut kalangan orang-orang muhajirin yang hijrah, yang bahkan bisa menolong memberikan kepada mereka. Masya Allah, apapun yang dibutuhkan, sampai sekiranya orang ini butuh pun akan diberikan pada orang itu dulu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ada pernah nggak mendengar riwayat seperti itu? Ada orang datang kehausan, dibawa oleh orang bawa minuman. Ada orang datang dengan kelaparan, dibawa oleh orang membawakan makanan. Demikian seterusnya. Padahal dirinya sendiri pun itu belum tentu mendapatkan itu. Ya.
Pernah satu kali, mohon maaf, ada seorang datang dalam perjalanan kata Nabi, ini ada tamu kita, siapa yang mau menjamunya? Masya Allah, saking inginnya berbuat baik rebutan. Mana ya Rasulullah? Orang pertama mengajukan tangan ditunjuk oleh Nabi. Kata Rasulullah, kamu yang menjamunya. Begitu pulang ke rumahnya, seperti pernah kita ketahui kisahnya, Masya Allah, disiapkan makanan. Uniknya istrinya menidurkan dua anak-anaknya. Tidur di awal. Istrinya ikut tidur, disiapkan dengan suaminya. Kemudian cahayanya dipadamkan. Ketika cahaya dipadamkan, suami ikut menemani tamu ini, ikut makan. Ya, dia bunyikan makan. Besoknya disebut oleh Nabi SAW di bawahnya ada satu keluarga calon penghuni surga. Ternyata saat makan itu lampu dipadamkan, cahaya dipadamkan, hanya ingin menutupi keadaan yang sangat kekurangan saat itu. Ternyata jatah makan satu keluarga itu yang cuma satu bagian diberikan pada orang itu. Semuanya menahan lapar semalam. Anaknya ditidurkan lebih cepat supaya tidak rewel, istrinya menemani, dan suaminya itu ternyata cuma ikut-ikutan makan pura-pura saja. Makannya enggak, karena itu cahaya dipadamkan supaya tidak kelihatan. Anda bayangkan, itulah kenapa disebut dengan Ansar. Disebut dengan Ansar. Ahli surga, hidup dengan Nabi, memberikan apa yang dimiliki untuk kesenangan saudaranya, dan masih bisa dilakukan. Ada orang hidup bermasyarakat, katanya muslim, katanya sangat perhatian, katanya satu tubuh, tapi sifat-sifat ini belum melekat pada dirinya. Jelas di sini. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita, setidaknya kalau bukan kita yang jadi jabir, kita betul menumbuhkan sifat-sifat dari jabir-jabir yang lainnya di anak Anda, cucu kita, atau yang lainnya. Tapi kalau tak mampu menjadi jabir sepenuhnya, setidaknya ambil dari sebagian sifat Ansar itu. Ya. Dan kalau Anda sudah meletakkan nama untuk Ansar, saya lihat di Masjid Perumnas itu ada Masjid Al-Ansar namanya. Itu latihan. Ya. Jangan cuma dilekatkan namanya, tapi kemudian sifat-sifatnya dilupakan dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau Anda kekurangan minuman, datang ke Al-Ansar, gitu ya. Kekurangan makanan, datang ke Al-Ansar. Masya Allah, itu tidak mudah untuk melakukan. Ini cuma kiasan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagian dari pelajaran kita semua ini. Kita mengenal Jabir dulu. Nanti isi hadisnya kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Kami berikan waktu 5 menit saja barangkali. Kalau ada yang ingin memperjelas, bertanya sesuatu, atau barangkali ingin melengkapi apa yang telah disampaikan, persilakan. Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Saya punya di handphone saya download kitab sebelum hadis. Tapi kalau saya periksa nomor-nomor hadisnya tidak sama dengan apa yang saya ucapkan. Saya coba bandingkan lagi dengan kitab lain sama seperti itu juga. Kenapa seperti itu Ustaz? Baik, terima kasih. Sekolah. Pertama, kalau antum ingin mencari hadis tentang sesuatu, cari di kitab hadis. Satu, ya. Hadis adanya di mana? Di kitab hadis. Fikih adanya di kitab fikih. Tafsir adanya di kitab tafsir. Ini bagian pertama. Ini penting untuk diketahui, ya. Jadi kalau kita ingin kembalikan satu hadis, cari di kitab hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua jenis kitab hadis. Pertama, ada yang disebut dengan masdar. Masdar itu sumber, referensi yang paling utama. Jadi kitab-kitab yang paling primer, yang paling pokok. Ya. Yang kedua disebut dengan marja. Marja itu rujukan, tapi bukan kitab asli. Seperti ini misalnya. Ini marja namanya, bukan masdar. Jadi jangan katakan misalnya didapati sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh si fulan, bisa dilihat di Riyadhus Shalihin. Nah, itu kurang tepat kalau dalam penelitian ilmiah. Harus dikembalikan kepada sumbernya. Ya, sumbernya, nomor hadis sekian di kitab sumbernya. Yang kedua sifat marja adalah ikhtisar, singkatan atau ringkasan-ringkasan. Nah, ketika suatu kitab diringkas, itu akan beda dengan kitab aslinya. Di antara perbedaan yang paling mencolok adalah penomoran hadisnya. Ya, penomoran hadisnya. Baik, saya berikan ilmu dasar dulu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali penting diketahui, hadis saat dituliskan oleh penulisnya itu tidak ada urutan nomornya. Jelas ya? Tidak ada urutan nomornya, ditulis saja begitu. Ditulis. Datang kemudian para sejarawan muslim, cendekiawan muslim, pelajar muslim yang kemudian mengurutkan itu supaya mudah diketahui, mudah dipahami, dan mudah diklasifikasikan. Di antara yang datang kemudian dengan metodologi yang sistematis mengumpulkan dan memberikan nomor, namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya. Salah satu pentahqiq hadis dan kitab-kitab bahasa. Dikumpulkan oleh beliau, diruntut jadi satu-satu, kemudian diberikan nomor-nomor untuk memudahkan kita untuk merujuknya. Jelas ya? Sebelumnya tidak ada nomornya.
Tapi untuk memudahkan kita merujuknya diberikan penomoran itu, ya. Dilihat dan seterusnya. Nanti ada dua sistem penomoran. Sistem pertama yang disebut oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan dituliskan oleh beliau itu untuk memudahkan kita untuk menemukan hadis-hadis secara sistematis. Ya. Kalau Anda ingin urut nomor berapa, dan seterusnya. Jelas di sini? Yang kedua nanti penomoran secara internasional, menunjukkan kepada bab-bab tertentu. Ya, jadi per bab penomorannya, Pak. Ya, per bab. Ya. Ada dua perbedaan di antara unsur dua penomoran itu. Jadi yang oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dengan penomoran versi yang internasional ada perbedaan sesuai dengan keinginan kita untuk menggalinya. Apakah Anda ingin menggali hadis per babnya sesuai topiknya, ataukah ingin melihat hadis sesuai dengan urutannya saja? Ya, di Al-Bukhari ada berapa hadis, urutkan itu Muhammad Fuad Abdul Baqi. Tapi kalau kita cuma lihat Kitabul Iman ada berapa hadis di situ, penomoran internasional. Baik, jadi kalau Anda merujuk pada kitabnya Muhammad Fuad Abdul Baqi, kemudian dicari di penomoran internasional, kadang-kadang ada perbedaan di situ. Satu itu. Yang kedua, ini masih kitab ya. Saya belum masuk kepada aplikasi. Hati-hati, ini masih kitab, belum masuk pada aplikasi. Yang kedua adalah ikhtisar. Ikhtisar itu ringkasan. Hadis yang tercantum dalam satu bab. Kadang-kadang hadisnya tidak satu. Ya. Saya beri contoh misal, hadis tentang bismillah saja ada 70 hadis. Ya. Hadis tentang makan setidaknya ada 10 hadis. Hadis tentang misal kita pernah belajar ya, yang dipotong itu kuku saat 10 hari pertama ya di bulan Dzulhijjah itu yang tidak boleh dipotong kukunya, kuku hewan atau kuku orang itu. Kuku orang ada berapa hadis itu? Lebih daripada 1 hadis, setidaknya ada 5 hadis. Ya, dengan substansi yang sama, diriwayatkan oleh orang-orang yang berbeda, mengerucut pada orang yang sama. Ini riwayat orangnya beda-beda, tapi bersumber dari satu yang sama. Ya. Nah, dalam ringkasan hadis, yang banyak hadis ini diringkas. Ringkas itu bukan meringkas isinya, tapi meringkas kuantitasnya. Ini kalau tebal-tebal, barangkali susah orang bawanya. Satu bab ada 5 hadis, isinya sama semua. Karena saling menguatkan di situ, disebut dengan syahid. Ya sudah, saya ambil 1 saja untuk pedoman. Dari 5 diambil 1. Jadi kalau misalnya bab pertama ada 5 hadis diambil 1, bab selanjutnya 10 hadis diambil 1, akan berpengaruh tidak pada penomoran? Sangat berpengaruh. Karena itu, jika Anda merujuk kepada ringkasan kitab hadis akan jauh beda dengan sumber hadis utama. Nomor akan main. Yang jadi masalah, kalau dari kitab saja bisa beda satu dengan yang lainnya. Kalau merujuk pada sumber yang tidak sama, apalagi dari aplikasi. Antum lihat hadis di Google, lihat hadis di aplikasi, lihat hadis itu di kitab hadis. Ya, karena itu kalau ingin melihat aplikasi, maka dilihat aplikasi yang bersumber dari kitab yang sama, itu kan sama didapatkan, Pak. Nah, kalau mau, kami punya satu program, ada sekitar ratusan ribu kitab di situ, termasuk kitab hadis, ya, yang cukup lengkap. Al-Maktabah Syamilah yang paling lengkap. Di antara keutamaannya, di situ keunggulannya, ada yang langsung nasakh scan dari kitab asli, scan. Jadi keunggulannya begini, ada 3 versi di situ. Versi pertama manuskripnya, di kitab pertama asli mereka scan manuskripnya. Yang kedua adalah salinannya. Salin. Kalau menyalinkan, maaf, manusia kadang-kadang ada unsur kealpaannya. Sedang ngantuk berubah gitu kan, tiba-tiba bisa begitu. Nah, untuk bisa mendukung orisinalitas dari tulisan dan penyalinannya, maka di-scan dari kitab asli. Ya, terutama pada pelajar-pelajar yang membutuhkan referensi, sulit bertemu satu kitab misalnya kan, menemukan dicari-cari, bisa ngambil dari situ. Dia bisa menemukan untuk manuskripnya, bisa lihat scan aslinya, dan saat yang bersamaan bisa menukil dari sebagiannya kalau sekiranya ingin mengcopy dari situ, tapi dicocokkan kembali dengan kitab aslinya. Mana yang saya gunakan? Yang saya gunakan adalah kitab sumber, Pak. Kitab sumber. Ya, sekalipun mesti mencari, saya tidak akan mencari pada sumber-sumber yang sifatnya aplikasi, karena kadang-kadang ada sedikit distorsi atau pergeseran dalam beberapa hal. Kecuali sumber-sumber atau aplikasi yang sudah dipastikan sama dengan kitab aslinya, maka itu yang bisa kita. Sekira jelas ya? Pas di sini. Cukup ya? Kalau sudah dipandang cukup, kami cukupkan dulu untuk gambaran pertemuan hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan. 1, apa yang kita pelajari itu bukan untuk sekedar diketahui. Rugi kalau cuma seperti itu, pahalanya sedikit. Tapi semua yang kita dapatkan dari pengetahuan itu untuk kita amalkan. Maka ilmu yang kita dapatkan hari ini tentang Jabir, mari kita siapkan untuk keluarga kita,